What is up guys? It's me, Rafael. Ya. Dan hari ini adalah hari yang dimana tanggal 3 Januari 2026. Hari ketiga di tahun 2026. Sebelumnya aku mau ngucapin Happy New Year di tahun 2026. Ya, it's not that too late aku ngomong ya. Dan di video ini aku mau sedikit bicara tentang all of the things that I've done dan sedikit refleksi bagaimana 2025 untuk aku di berbagai bidang dan bagaimana harapan, bagaimana planning di tahun 2026. Ini aku nih mau bikin video ini itu tuh pengennya pas banget di tanggal 1 Januari. Cuman aku pulang bakar-bakar itu jam setengah 6 pagi kan. Terus habis itu aku tidur, istirahat. Pas tanggal 2 masih mager. Alhasil di tanggal 3 ini ya, di tanggal 3 aku bikin jam 2 lebih 21. Jam 2 pagi lebih 21 menit. Ya, nunggu aku kosong, nunggu aku siap. Yang dimana siapnya aku udah bikin beberapa part, beberapa poin, beberapa hal yang mau tak bicarain di video ini. Aku nggak tahu siapa yang bakal nonton ini. Cuman, well, if you're watching, then it is what it is. Ya, toh juga aku tahu konsekuensinya upload di YouTube kan. Dan kenapa aku upload di YouTube? Karena aku mau 10 atau 15 tahun ke depan video ini masih ada dan aku bakal lihat seperti apa. Dan I think mulai di 2026 ini kayak ntar tahun depan aku bahkan bikin kilas balik begitu. Sebagai cara untuk aku melihat selama 1 tahun tahun sebelumnya itu tuh aku ngapain aja, apa yang tak achieve, apa yang perlu aku pelajari, dan ngapain aja so far. Alright, so pertama aku mau membahas tentang identity and baseline. Kita bahas itu dari Januari 2025 sampai Desember 2025. Nah, titik startnya itu di tahun 2025 dilihat sebagai Rafael yang pada saat itu semester 7 ya, semester 7. Nah, semester 7 dan naik semester 8 di tengah-tengah 2025. Nah, Rafael pada saat semester 7 itu dia ada di titik yang dimana merupakan titik tertinggi, titik tersenior, titik terpeak topnya orang berkuliah. Senior year. Ya, senior year. Nah, terus di situ aku ngerasa bahwa 2025 ini menjadi tahun yang dimana aku merasakan bagaimana puncaknya menjadi seorang mahasiswa. Ya, pada saat itu aku masih jadi mahasiswa. As a university student, aku ngerasain bagaimana rasanya. Dan aku bisa bilang 2025 itu
menjadi tahun yang puncak bagiku, yang dimana aku sebagai mahasiswa pada saat itu. Tetapi euforia yang besar di tahun 2025, euforia, pengakuan, dan progres yang besar itu harus dibayar dengan tanggung jawab yang lebih besar, yaitu adalah transisi dari seseorang yang sudah lulus kuliah ke seseorang yang profesional atau bekerja atau karyawan atau pegawai atau pekerja gitu. Dari yang kita tugasnya belajar menjadi keahlian yang kamu pelajari, itu kamu hasilkan karya di tempat kerjamu. Begitu. Susahnya di mana ya? Masalahnya aku belum kerja, lagi ngeplay sana sini gitu kan. Nah, itu. Jadi identity and baseline-nya itu begitu. Nah, terus habis itu kita ngomongin akademik dan kredensial. Wah, Rafael itu kan mahasiswa. Akademiknya gimana? Dia tuh kuliahnya gimana? Peneror lagi kuliahnya. Nah, kredensialnya seperti apa? License-nya seperti apa? Wah. Aku kuliah 3 tahun 11 bulan 9 hari. Lulus dengan ujian cum laude, IPK 3,6 bulan. 3 tahun 11 bulan 9 hari. Publikasi yang termasuk ilmiah ada 3. 2 polisi paper, 1 polisi brief. Lisensi ada 1 resmi dan masih berlaku, TOEFL ITP yang dikeluarkan oleh P2EB UGM. Skornya 513. 513 itu aku nggak belajar sama sekali, persiapannya 0, nggak latihan sama sekali. Aku tes TOEFL itu pulang dari Wonosobo, KKN, terus aku tes, selesai tes, balik lagi ke Wonosobo. Nah, akademik dan kredensial ini kita pasti bahas ngapain aja selama kuliah. Dari Januari 2025 sampai dengan September 2025. Dari Februari, Januari aku nggak tahu yang ngapain ya. Masih matkul lah. Nah, Februari aku sidang. 5 Februari 2025 hari Rabu itu aku sidang. Aku termasuk orang 10 besar sidang tercepat seangkatan 2021. Dan termasuk yang paling awal di tahun 2025. Termasuk yang paling awal juga di angkatan 2021 di kelompok studi mahasiswa Defensia. Nah, terus habis itu 2025 setelah sidang, revisian, ACC, bebas pustaka, cetak skripsi, kasih ke jurusan. Nah, kebetulan skripsiku itu tak cetak ada 4 total. Yang 1 untuk jurusan, yang 1 untuk perpustakaan fisik, sampai detik ini masih ada. Yang 1 untuk lab Hankam kelompok studi mahasiswa Defensia, tak tanda tanganin, ada pas fotoku, sampai detik ini masih ada. Dan yang satunya adalah untuk arsip pribadi di rumah nih, di belakang gua ada nih, di apa jenenge, di rak-rak ini nih.
So, kenapa kok aku menghibahkan dan naruh skripsiku? Menurutku skripsi itu bukan hanya kewajiban yang saya penting rampung dan kamu menjalankan sesuai prosedur. Tapi aku lihat skripsi itu bisa jadi alat untuk membangun legacy, membangun warisan, membangun uh, membangun reputasi. Dan pastinya nggak semua orang bisa melakukan itu. Dan aku melakukan power move yang besar, yang bisa gertak dan bisa mengguncang gosip-gosip orang di luar sana yang dimana aku juga nggak pernah dengar gosipnya. Weh, Rafael hibah skripsi weh, kan namaku naiknya positif pula gitu. Nah, terus habis itu 2025 aku juga masih ada matkul. Matkul itu diambil untuk mendapatkan indeks prestasi kumulatif yang memuaskan, alhasil kumlot. 3 tahun 11 bulan 9 hari 3,62. Nah, di situ aku ngambil mata kuliah yang dulu nilainya kurang maksimal, yang C++, bahkan yang B itu tak ulang. Contoh, yang B itu analis kebijakan publik, ya itu tak ambil lagi. Dan portofolionya bagus, ya portofolio untuk ngasih tahu aku ini udah pernah bikin apa toh, project apa toh. Nah, itu policy paper. Makanya aku punya publikasi 3. Policy paper yang sebelumnya itu uploadnya policy paper aja. Terus yang tahun ini policy paper dan policy brief. Jadi analis kebijakan publik tak ulang, pengantar kebijakan publik tak ulang, pengantar diplomasi tak ulang, teori HI tak ulang, dan yang terakhir niatnya aku mau ngulang ide-ide politik, mata kuliah ide-ide politik. Cuman since udah beda kurikulum dan udah nggak bisa diinput lagi, alhasil aku ngambil mata kuliah baru yang dimana SKS ku nambah dari 149 jadi 151, yaitu Sistem Sosial Politik Hukum Indonesia, yang dimana nggak bisa dikonversi kemana-mana, jadi nambah matkul baru aja gitu. Nah, alhamdulillah itu semua dapat nilai A. Ya iyalah, udah sidang skripsi duluan. Yo, kamu bayangin ya, mata kuliah itu tuh pertemuan kedua, pertemuan ketiga belum ada, tapi aku udah sidang skripsi duluan. Jadi ada kakak tingkat yang dia udah sidang skripsi, cuman dia masih ngambil matkul. Dan aku orang yang paling tua sekelas gitu loh, angkatan 2021. Aku jadi satu sama yang angkatan 23, angkatan 24, yang dimana mereka datang masih pakai putih hitam gitu kan. Kalau disuruh pakai baju bebas, dia masih kayak anak SMA yang lagi les di Ganesha Operation. Apalagi kalau hanya pakai batik. Ada orang pakai batiknya dimasukin ke baju anjir. Itu aku yakin maba itu. Terus aku datang pakai batik warna coklat sama warna gold, terus motifnya singa. Wah, ini sih senior ternyata, abang-abangan bener ini. Nah, dan alhasil semuanya berjalan lancar, makanya IPK aku bisa cukup baik begitu. Nah, di tahun 2025 ini pastinya organisasi udah lengser semua ya. Semua itu ada masanya, semua masa ada orangnya.
Dan di tahun 2025 sudah masaku untuk lengser sejak tahun 2024 Desember. GMNI udah jadi kader biasa, itu pun aku udah jarang banget datang ke UMY. Udah lepas, cuman aku masih GMNI. Nah, DPM Visip udah lengser. KSM Defensia ngabdi sejak tahun 2022, 2024 lengser sebagai kadif eksternal. Dan aku cukup bangga lihat Defensia sekarang seperti apa, khususnya divisi eksternalnya. Konsisten, SOP-nya ada, kerjanya bagus, kerjasama dengan divisi lainnya itu juga baik, dan editan Madfish-nya sekarang bagus. Nah, terus kalau mamanya kita ngomongin perkuliahan, semua itu ada waktunya. 2025 udah selesai dari KKN Wonosobo, udah selesai semua. Ya 2025 nih highlightnya sidang, ngulang matkul, yudisium, dan wisuda. Wisuda ya aku cukup bangga lah dengan diriku sendiri, dan aku menganggap wisuda itu acara dan momen yang cukup sakral. All of the things that we done since 2021 when I was still in 18 years old, it led to you can attend your own graduation, and I take that seriously. Nah, sekarang kita ngomongin ke karir dan arah hidup. Di tahun 2025 ini naiknya paling tinggi untuk mencapai ke puncak yang baru as a professional, as a karyawan, as a pegawai, itu butuh planning, butuh preference yang teratur dan yang jelas. Nah, karir dan arah hidupku untuk sekarang, aku tuh pengen CPNS jujur aja, Kementerian Dalam Negeri. Cuman pada saat lulus 2025 itu dia nggak buka, alhasil buka tahun 2026. Tahun ini udah tahun 2026, kan Januari tanggal 3 nih. Cuman kelamaan pula aku nunggu CPNS, bukanya Agustus September. Ini apa, kelamaan nganggur. Itu pun kalau hanya aku ikut bimbel CPNS itu nanti apa ya, kayak nggak ada kerjaan lainnya gitu loh, kayak apa ya, kayak kok nunggu banget CPNS tuh, apply apa kayak gitu. Toh juga kalau daftar CPNS nggak mati. Itu pun kan kalau mamanya CPNS tuh ada tes SKD sama SKB, seleksi kompetensi dasar sama seleksi kompetensi bidang. Oke lah, SKD-nya lolos, SKB-nya belum tentu, karena jurusanku ada di Kemendagri, cuman spesialisasinya bukan di dalam negeri. Kalau ditanya undang-undang otonomi daerah ya aku rasa jawab gitu loh, karena aku nggak belajar. Nah, karena bobotnya itu juga penting. Bobot SKD, seleksi kompetensi dasar, itu 40%. Seleksi kompetensi bidangnya SKB itu 60%. Jadi kalau hanya aku lolos SKD belum tentu lolos SKB. Nah, kalau kamu daftar Kemendagri, SKB-nya itu kamu nggak bisa belajar atau bimbel dimanapun. Kamu itu belajarnya di jurusanmu. Dan kalaupun kamu mau cari bimbelnya nggak ada, karena bukan SKD yang spesifik banget.
apoteker, bidan, perawat, dokter. Nah itu, jadi dilemanya di situ. Oleh karena itu, aku geser kemana? Ke BUMN. Wah, BUMN ini aku ngincernya untuk sekarang PT Pindad Persero. Ya, walaupun ini aku udah selesai seleksi di bulan Desember kemarin, aku ke Bandung. Cuman belum ada kabar. Semoga kabarnya baik. Aku nggak tahu ketika aku rewatch video ini aku udah kerja di mana. Tapi ya, I'm hoping I'm doing my best. Gitu. Dan kalau untuk swasta, aku juga apply. Tapi aku berharap, nggak tahu kenapa, aku berharap diterima di Bank HSBC sebagai staff Universal Banker. Aku nggak tahu kenapa. Cuman kayak aku berharap aku keterima di sana, ada feeling di sana gitu loh. Ada feeling di sana. Nah, aku nih daftar kerja udah banyak. Aku bisa jamin udah ada 30 plus perusahaan. Since aku H+1 wisuda. Jadi ketika orang lain itu dia selesai wisuda cepet-cepet balikin toga, cepet-cepet ambil ijazah, cepet-cepet legalisir, sedangkan aku tuh masih nyantai-nyantai dulu gitu. Kan dikasih waktu 2 minggu tuh buat balikin toga. Nah, aku balikinnya tuh minggu terakhir. Terus aku legalisir ijazah agak nyantai, agak akhir-akhir begitu. Ya dari September, Oktober, November, Desember belum ada panggilan sih. Belum ada panggilan untuk job offering loh ya, job offering. Karena untuk zaman sekarang ini, khususnya ketika kamu kayak aku meng-aim atau membidik posisi strategis dan juga perusahaan-perusahaan besar, itu dia punya seleksi itu tuh panjang, udah panjang waktunya, panjang tahapannya gitu. Jadi ya, everything takes time, but I hope ya Tuhan ngasih aku jalan mana yang terbaik buat aku. Begitu. Nah, terus ini kita mau bahas tentang power building. Kalau kita ngomongin power building itu, kita ngomongin dari mahasiswa pindah menjadi ke profesional, pegawai, bekerja, karyawan. Apa yang membedakan? What things that I own that make a difference to other fresh graduate? Ya. Yang pertama, pastinya pengalaman organisasiku tuh banyak, weh. Knowable experience-ku tuh banyak. Jadi kalau hanya aku di CV itu tuh kayak knowable experience-nya banyak. Dari hal semacam staff perkap, delegate of New Zealand, delegate of Luxembourg, delegate of Indonesia, delegate of United States of America, delegate yang datang di Youth SDC Conference ISEC, ketua KKN, kadif eksternal, staf biro kehumasan dan layanan aspirasi, kader GMNI, dari kader naik jadi wakil komisaris bidang media dan informasi, habis
Wakombit Medinfo turun lagi, balik lagi jadi kader sampai hari ini. Damn, I did a lot of things selama aku kuliah. Terus lisensi TOEFL juga asli dan ya di atas standar lah ya, 513, standarnya 513 ya. Kalau buat administrasi tembus lah ya. Ya kalau hanya dilihat publikasinya juga ada dan kredibel ya, walaupun bukan Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, cuman kayak oh ini anak pernah kerja gitu loh, pernah punya project dan projectnya beneran niat. Dan ya bisa di riset sendirilah, cari aja nama aku di Google, Rafael Kaisar Gutong. Nah sekarang kita masuk ke topik yang cukup seru, yaitu adalah dating and social life. Nah ini dating and social life 2025 ini menjadi tahun yang membuat aku cukup dewasa dan cukup mengubah bagaimana dating dan social life-ku. Lebih kenyang terhadap diri sendiri, tidak terlalu butuh validasi, tahu apa yang aku mau, tahu bagaimana cara mendapatkan apa yang aku mau, eksekusinya seperti apa, mau dibawa kemana, dan pastinya 2025 dating and social life aku bisa bilang aku lebih dewasa. Aku lebih dewasa. 2025 ini ngedit itu sudah sangat beda lingkungannya, iklimnya dibandingin tahun 2024, 2023, 2022, 2021. Sudah Tinder sepi, Line Nearby sepi karena Line Open Chat sama Line Foom udah dinonaktifkan. Tren dating juga menurun. Jadi as a person that really active on online dating ya, online dating khususnya di aplikasi Bumble itu ujung tombak satu-satunya sekarang yang tak pegang itu jadi mengubah sedikit dinamika dan situasi dating. Aku bisa bilang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, 2025 kalau secara jumlah perempuannya dikit. Dari yang ya bisa di atas 3, 5, 7, 9, atau bahkan yang di Line Nearby ada berapa, yang masih di chatan Bumble ada berapa, tambah Tinder ada berapa. 2025 ini kalau aku buka aplikasiku Bumble sekarang itu yang nge-like cuman 4, yang ngechat nggak ada. Dan yang paling baru match ada 1. Itu pun nggak lanjut karena kita nggak terlalu cocok setelah kita ngobrol dan teleponan. Nah, cuman karena kita bahasnya 2025, nggak bahas 2024, 2023. 2025 ini aku menjadi lebih terbiasa
untuk bermain dengan angka yang rendah, bermain 1-1-1-1, tetapi konsisten dan kualitasnya tinggi. Itu. Dan aku beneran nge-swipe dan let's say menganggap serius sama perempuan yang emang my preference dan apa yang aku mau. So, di tahun 2025 ini I am swiping the girls that it is really my type, my preference, girl that I want. Aku nggak nge-swipe lagi perempuan yang basic yang tiap hari aku lihat. Why the fuck aku harus nge-swipe perempuan yang tiap hari bisa aku lihat? Aku main dating app tuh biar aku bisa lihat perempuan yang tipeku dan tiap hari nggak bisa aku lihat. That's why I have dating apps, so aku bisa lihat perempuan yang tidak bisa aku lihat tiap hari. Nah gitu. Jadi ya kayak hukum pasar aja lah, dimana dia punya kuantitas atau jumlah itu turun, maka dia kualitasnya naik. Dan ya sepertinya that's the consequences, you know. Ya nggak consequences pula sih, kayak ini emang online dating ekosistemnya udah berubah gitu. 2025 ini juga jadi tahun yang aku dapat perempuan yang baik, dapat perempuan yang tipeku. Ada beberapa perempuan yang cocok jadi kandidat yang baik, tapi ya I don't know sih, memang itu salah aku yang brengsek, aku yang bangsat aja sih. These girls, dia udah baik cuman akunya bangsat, cause di tahun 2025 khususnya di tengah-tengah itu I'm still searching, looking and seeking for curiosity. A lot of times I leave the girl that already good to me for the girl that it is still new. Jadi kayak baru match nih, kayaknya dia cukup cakep, dia lebih cakep daripada dia, aku ngobrol sama dia lah, dianya tak biarin aja gitu. Tapi tak biarin aja tuh kayak masih tak ajak jalan, tak ajak ngobrol, cuman aku lebih intens sama yang baru. Dan lama-lama mereka sadar dan mereka mundur sendiri, mau sampai kapan digantungin kan istilahnya gitu. Ya sometimes aku yang brengsek sih, aku yang bangsat. Setelah udah lost kontak aku baru sadar kayak wah anjing cuy, dia baik juga ya. Cuman ya nggak mungkin balikan juga, cause yang cewek tahu aku bangsat, akunya tahu aku bangsat gitu. Adalah beberapa perempuan yang paling memorable tuh satu, dari keluarga mapan, pernah kuliah di Inggris di Birmingham, cuman bisnis orang tuanya lagi jatuh, makanya balik ke Indonesia, kuliah keperawatan, ketua BEM, terus habis itu universitas atau sekolahnya itu karena swasta bermasalah, karena bermasalah dia nggak punya siapa-siapa di sini, berjuang sendiri. Dia tanya aku punya kenalan lawyer atau enggak, alhasil tak kasih kenalan lawyer. Terus sekarang dia udah pindah di Unrio, keperawatan kan, dia perawat kan. Terus sekarang dia fokus ke kuliah aja, nggak ikut organisasi lagi. Dia cantik, tipeku,
cuman ya gitulah. Itu perempuan, dia aku kenal setelah aku dapat pacar juga. Jadi 2025 aku dapat pacar, yaitu adik tingkatku sendiri, satu universitas, satu fakultas, satu jurusan, beda angkatan, aku 21 dia 23, adik tingkatku, dan kita satu kelurahan atau satu desa, beda dusun aja. Rumah kita tuh nggak ada 2 kilo, kalau dicek di Google Map tuh 1,6 kilo. Kita deket agak lama, cuman pacaran cuman singkat. Dan kita kenal lewat Bumble. Satu hal yang jadi masalah besar dan aku pelajari dari sekarang adalah kamu harus cari perempuan yang emang really into you dan bisa taruh dia di posisi yang tidak mengenakan demi kamu. Karena mantanku yang ini, karena satu jurusan kan, kita pacaran, sekarang udah jadi mantan. Dia itu tuh dari awal kalau cewek lain tak ajak teleponan, dia nggak tak ajak teleponan karena dia nggak bisa dan nggak terlalu senang teleponan. Alhasil kita ketemu pas habis dia mata kuliah maghrib itu. Jadi aku udah selesai matkul jam 2 siang. Ya, karena aku udah nyantai di rumah ya kan, dia ada matkul malam, matkul sore gitu. Alhasil aku datang. Dia nggak mau diajak teleponan. Terus dia nggak bisa diajak makan di pinggir jalan, diajak ke Alkit dia nggak mau. Dan kita itu deket purely karena satu jurusan sih. Jadi kayak satu jurusan itu tuh membuat kita lupa bahwa hal-hal seperti ngobrol kita gimana, personality kita gimana, visi misi kita gimana, ngobrolnya nyambung atau enggak, aku bisa nerima dia bisa nerima aku enggak, itu tuh ketutupan sama satu jurusan ini. Karena jujur aja selama aku kuliah di HI itu aku belum pernah deket dan punya pacar yang dimana satu jurusan pula, nggak pernah. Aku cuman bisa lihat teman-temanku yang punya pacar satu jurusan, kalau kelas bareng, kalau pulang naik motor bareng, kadang mampir ke kosannya, terus habis itu makan keluar bareng, terus habis itu mereka kalau di kantin duduk satu meja sambil ngobrol, ceweknya itu dia nyandar di bahunya begini. Aku cuman bisa lihat mereka. Jujur aku juga pengen di dalam kampus, karena kalau di luar kampus ya aku yakin aku lebih hebat lah, cewekku sana sini. Kalau di luar kampus kita berani adu, aku yakin aku menang. Cuman kalau dalam kampusnya aku bukan siapa-siapa. Aku dalam kampus aku profesional dan aku cukup normis. Nah, dan aku match sama dia. Jadi kayak ya aku ngelakuin apa yang teman-temanku lakuin. Perbedaannya adalah teman-temanku yang pacaran itu, yang pacarnya satu jurusan itu pada saat tahun 2025, which is final year mereka kuliah, itu mereka udah putus pacarannya, nggak tahu kenapa, mungkin udah bosen nggak atau bagaimana. Nah sedangkan untuk aku baru mulai. Jadi orang kaget tuh, Kak Rafael dapet deket sama si ini loh. Nah duduklah ngobrol di depan kursi lab Hankam gitu kan, sekretnya defensi ya. Nah, terus habis itu kita sering ketemu di kampus, ngobrolnya di kampus. Jadi hal-hal yang belum pernah aku rasain selama aku kuliah in my final year, alhasil alhamdulillah aku ngerasain.
Jadi aku pacaran tuh karena satu jurusan dan FOMO aja sih. 75% aku bisa bilang gitu. Karena kalau hanya contoh dia, ya let's say anak mercubuana psikologi gitu, kayaknya nggak bakal tak pacarin pula gitu. Karena ya biasa aja gitu. Kebetulan dia satu jurusan aja. Dan satu desa, kamu bayangin cok, aku iso bingung cok, rumah nggak ada 2 kilo tapi bisa hancur begitu. Berarti itu emang secara basically ya nggak cocok aja gitu loh, nggak cocok aja, aku kayak gimana dia kayak gimana gitu. Itu kalau dating. Kalau yang lain, aku udah lihat banyak perempuan cantik, cantik, cantik. Cantiknya tuh wah, dari yang cute-cute, dari yang glamor, dari yang cantik spek seleb, dari yang cantik spek badannya tuh gue anjir anjir cuk. Pulan-pulan curvy gimana gitu. Nah, aku juga lihat yang average, yang biasa-biasa aja, yang basic. Aku juga lihat yang jelek. Jadi I've seen a lot of girls that apa ya, semakin lama kamu bermain di bidang dating ini tuh semakin kamu lebih bisa menahan dirimu dan lebih cakap untuk memilih perempuan bahkan yang mau kamu swipe. Gitu. Karena aku main Bumble dari tahun 2021, dari maba. Aku tahu aku SMA di Segan, aku rumah di Drono, Sekondrono, aku ning Babarsari, gue mesti cewek okeh, dan aku tahu aku harus main. I don't know why. Karena selama SMA, SMP, SD aku nggak ada yang namanya experience pacaran atau deket sama cewek atau main cewek sana sini. Aku jadi orang yang ya dilihat cewek itu apa ya cuk, jelek lah istilahnya gitu. Aku kan nggak ganteng-ganteng banget juga orangnya gitu. Nah, jadi di tahun 2025 ini usiaku 21 tahun. Di tahun 2026 22 tahun. Dan harapannya adalah aku keterima kerja. Gitu. Nah, decision audit, keputusan paling mahal di tahun 2025. Decision paling mahal adalah belajar dan konsisten skripsi. Itu susah banget. Susah banget. Pengorbanannya besar sekali untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu dan mengejar Pak Fauzan untuk bimbingan. Kalau orang lain tuh bimbingan seminggu sekali gitu kan, seminggu 2 kali. Aku tuh bimbingan tuh bisa seminggu 3-4 kali. Aku nggak peduli Pak Fauzan ngomong apa, ini hari Senin ya atau hari Rabu ya. Senin, Rabu, Jumat tuh tak datengin orangnya. Pokoknya tak cek dari pagi Pak Fauzan di mana, tak datengin. Kalau di lab diplo, kalau di ruangannya, di ruang dosen di jurusan, tak datengin bola. Itu keputusan paling mahal. Jadi apa ya, ngeset di otak aku harus selesai skripsi secepatnya. I don't know how, I don't know why. Dan setelah selesai sidang pun itu aku revisian juga cepet. Pokoknya nggak mau tahu, aku udah tahu aku 2025 ini ngulang matkul, aku harus selesai sidang dulu. Perskripsian itu buku udah jadi
Jadi yang dimana seharusnya tinggal yudisium, tapi aku gara-gara ngulang matkul, alhasil ngulang matkul aja dulu. Skripsinya udah selesai, udah jadi buku. Jadi ketika udah selesai UAS, nilai keluar, transkrip nilai udah lengkap, baru tinggal yudisium. Itu satu. Yang kedua, keputusan mahal di 2025 yang beneran ngubah aku itu adalah ya, since aku sama yang sebelumnya itu mantanku itu putusnya nggak baik-baik ya, menerima dan ikhlas tapi tetap aware. Jadi aku mengontrol siapa yang melihat storyku. Aku tidak kasih ruang sejengkal pun untuk dia dalam melihat aku sekarang bagaimana. Udah berapa banyak akun yang tak blok, yang dimana aku tahu secara pasti atau terindikasi dia yang stalking. Tak blok, tak cut off langsung, blok langsung di tempat gitu. Iya, pas aku diputusin, jadi aku diputusin sama dia, bukan aku yang putusin. Jadi pas aku diputusin, aku terima-terima aja. Aku terima, aku mundur. Cuman for the sake of my mental health dan my recovery, aku tuh nggak mau menang secara semu. Aku nggak mau kayak, oh aku jangan blok karena yang ngeblok duluan itu artinya kalah. Enggak gitu. Aku bukan tipe orang yang begitu. Aku bukan tipe orang yang ngikut tren orang, ngikut standar orang, ngikut standar TikTok. Enggak. I have my own standard because I live my fucking life alone. Dan ya aku diputusin, yang sakit aku sendiri gitu kan. Nah, alhasil aku menghilangkan dia dari kehidupanku. Ya, menghilangkan dia dari kehidupanku. Bener-bener hilang, dihapus secara paksa. Ngeblok WhatsApp, Instagram, LinkedIn, nomor telepon, apalagi ya, narik dia, aku narik dari Notion-nya dia gitu. Setelah ngeblok Instagram, aku masih dalam tahap recovery. Aku bikin status, ada akun stalking yang kayaknya yang stalking dia muncul, tak blok lagi. Setelah sekian lama bikin story, ada akunnya dia lagi, tak blok lagi. Sampai ada berapa akunnya, lupa aku anjir. Gitu. All of that thing tak lakukan untuk ketenangan mental, batin, dan psikologiku. Because my Instagram and myself, I control all over that. Jadi kalau mamanya aku tidak mengizinkan dan tidak mau kamu lihat, ya aku nggak bakal. Gitu sih. Jadi keputusan mahal di tahun 2025 dua itu. Ya kalau ditambah satu lagi ya, ngulang matkulnya serius, bimbing adik tingkat ini, biar mereka kalau bikin kerja kelompok gitu-gitu atau project bareng gitu kan kualitasnya baik gitu. Jadi makanya nilainya A semua, terus habis itu yudisium tepat waktu, terus habis itu wisuda, terus ya sekarang lagi nyari kerjanya. Dan ya kayaknya itu aja sih. Semua yang mau tak omongin udah tak sampaikan.
refleksi tahun 2025 ini, kalau aku rangkai dari beberapa kata ke kalimat, 2025 itu adalah tahun yang merupakan puncak bagiku sebagai mahasiswa. Tetapi ya kita semua tahu kalau sudah sampai puncak itu anginnya kuat. Jadi kamu harus kuat biar nggak tumbang. Nah, dan puncak itu gak cuma satu, puncak tuh banyak. Jadi di tahun 2025 kita sekarang di tahun 2026 3 Januari itu ada puncak yang lebih tinggi, yaitu adalah as a professional. Ya, nyari kerja, dapat kerja, jadi karyawan, jadi pegawai, jadi profesional. Itu, dan itu sekarang yang sedang kita kejar. Jadi euforia wisuda, kamu bisa lihat ini ada bunga-bunga, ada patungnya, ada selempang lengkap, wah banyak dan lain sebagainya. All of this shit di belakang ini harus dibayar dengan bagaimana aku mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang aku harapkan. High risk, high return, high euphoria, high responsibility also. Gitu. Jadi 2025 itu dia tahun pencapaian tertinggi sebagai mahasiswa, dan di waktu yang sama tahun transisi yang dimana dari kamu yang hidup serba pasti menjadi tidak pasti. Serius, kayak biasanya kalau kamu mahasiswa tuh hari apa aja kamu kuliah, ada kerjaan, oh kamu suruh bikin PowerPoint lah, suruh bikin apa kayak dan lain sebagainya. Sekarang tuh kamu bangun itu kamu nyari kerja pun nggak bisa tiap hari, karena job portal tuh tidak setiap hari tuh ada pekerjaan baru masuk. Jadi kamu tuh apa ya, gini, kamu itu di tahun 2025 itu buat aku ya, belajar bagaimana menghandle ketidakpastian, uncertainty. Karena kalau kita ibaratkan kapal yang dia berlayar di laut yang ombaknya besar dan ombaknya itu ada jelas, itu lebih mending dibandingkan kamu berlayar di laut yang dia itu tenang, nggak ada ombaknya, anginnya nggak kencang, lautnya dalam, dan kamu lihat sekeliling kapal dan di depan kapalmu itu jarak pandangnya itu pendek dan gelap. Itulah mencari kerja, itulah masa transisi. Dan kamu harus tahan. Gitu. Jadi itu yang tak rasain. Masa transisi itu, ya itu tadi. Masa transisi itu kayak kamu itu tuh berlayar di kapal yang dimana gelap, jarak pandang itu dekat, sangat dekat, nggak bisa jauh. Udah gelap, berkabut, lautnya dalam, anginnya itu nggak kenceng, ya anginnya tuh lemah, anginnya tuh nggak kenceng, lautnya dalam, gitu. Jadi apa ya, kayak ya kamu harus tahan tentang kamu sendiri pada saat kamu berlayar itu sih. Kamu bangun tidur itu tuh merasa tidak pasti loh, orang ngopo ya, keterima nggak ya, bangun tidur cek email, ini gimana ya, tes apa hari ini, gitu. Tahun 2026 harapanku pastinya keterima kerja. Aku nggak tahu keterima kerja di mana, tapi aku berharap Tuhan ngasih aku jalan dan ngasih aku pekerjaan.
dan diberikan kesempatan untuk menjadi profesional sesuai dengan bidangku dan yang terbaik untuk aku ke depannya. Itu. Jadi ya aku berharapnya ke PT Pindad. Cuman who knows. Mungkin itu aja dari aku untuk video refleksi ini. Sekian, terima kasih. Thank you udah nonton. Kalau mungkin kalian semua nonton sampai habis dan dengerin apa yang aku ngomongin, thank you so much. Terima kasih. I will see you in this kind of video, the same concept in next year. Ya, refleksi tahun 2026 di tahun depan. Terima kasih.